Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Auliafa Magfirah dari kelas MPI 2A nomor absen 7. Saya akan menjelaskan sedikit materi seni budaya. Langsung saja, materi tentang pengertian seni budaya, macam, fungsi, dan contohnya. Pengertian seni budaya. Seni budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara bersama-sama pada suatu kelompok yang mempunyai unsur keindahan atau estetika secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut Heri Sulastianto, seorang dosen seni rupa dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, menerangkan pengertian seni budaya ialah sebuah keahlian dalam aktivitas mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, termasuk mewujudkan kemampuan dan imajinasi pandangan atas beberapa benda, karya, ataupun suasana yang dapat menghadirkan rasa indah dan menciptakan peradaban manusia yang lebih maju. Oke, kita lanjut materi macam seni budaya, yaitu seni tari. Seni tari merupakan suatu gerakan berirama yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan perasaan dan menyampaikan pesan dari seorang maupun kelompok. Seni tari tidak dapat dikatakan seni jika tidak memenuhi unsur-unsur yang mencakup unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama terdiri atas wiraga, wirama, dan wirasa, sedangkan unsur pendukung terdiri atas ragam gerak, ragam iringan, rias dan kostum, dan pola lantai atau blocking. Seni rupa. Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan menggunakan media yang bisa ditangkap mata dan bisa dirasakan dengan raba. Berdasarkan fungsinya, seni rupa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Proses penciptaan seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa semata, misalnya yaitu lukisan, patung, fotografi, dan lain-lain. Sedangkan pada seni rupa terapan, proses pembuatannya mempunyai tujuan dan fungsi tertentu, misalnya seni kriya. Berdasarkan wujud dan bentuknya, seni rupa dapat dibedakan menjadi yaitu seni rupa dua dimensi yang hanya mempunyai panjang dan lebar saja, dan seni rupa tiga dimensi yang mempunyai panjang, lebar, serta ruang. Seni musik. Musik ialah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Seni musik ialah salah satu cabang seni yang berfokus pada penggunaan melodi irama, tempo, harmoni, dan instrumen lainnya. Seni musik memiliki peran sebagai sarana dalam menuangkan perasaan penciptaannya dan dapat bertambah dan berganti seiring berjalannya waktu. Seni teater. Seni teater ialah seni pertunjukan yang ditampilkan di atas panggung. Secara lebih spesifik, seni teater dapat diartikan sebagai sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting para pemainnya. Istilah teater bisa diartikan secara luas maupun sempit. Seni kriya. Seni kriya dapat diartikan sebagai sebuah seni yang dibuat dengan menggunakan tangan serta memperhatikan berbagai aspek seni dan fungsional. Pada perkembangannya, kata dari istilah tersebut menjadi bertambah, diantaranya karya, kerja, dan kriya. Tapi ketiga kata tersebut masih mengandung makna yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa seni kriya yaitu seni kerajinan tangan di mana proses pembuatannya menggunakan tangan manusia atau handmade dan memerlukan keterampilan khusus. Contoh seni kriya misalnya arang perhiasan, kursi kayu, pakaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi seni budaya. Ketika kita berbicara tentang nilai seni dan budaya kepada masyarakat, kita selalu mulai dengan nilai intrinsiknya. Bagaimana seni dan budaya dapat menerangi kehidupan batin kita dan memperkaya dunia emosional kita? Fungsi seni budaya dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi praktis dan fungsi estetis. Berikut penjelasannya. Praktis. Artinya, fungsi karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam segi fungsional.
misalnya yaitu kursi dan meja yang dibuat oleh masyarakat Jepara. Bukan hanya indah untuk dipandang, tapi karya seni budaya ini juga bisa berguna bagi kehidupan masyarakat. Estetis, artinya fungsi karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam segi hiasan, misalnya yaitu lukisan, patung, arca, dan lain-lain. Terkadang karya seni budaya tersebut juga digunakan untuk ritual keagamaan. Oke, selanjutnya yaitu contoh seni budaya. Berikut ini beberapa contoh seni dan budaya yang berkembang di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut. Batik. Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya oleh UNESCO tepatnya pada 2 Oktober tahun 2009, yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik pertama kalinya dibawa ke dunia internasional oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, yang mengenakannya pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hingga kini batik terus mengalami perkembangan batik motif atau teknik pembuatannya. Alat musik angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat. Angklung dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan atau bunyi disebabkan oleh adanya benturan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Kesenian wayang kulit. Wayang kulit merupakan seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Pulau Jawa. Kata wayang berasal dari mahyang yang memiliki arti yaitu menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan yang Maha Esa. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang sekaligus berperan sebagai narator dialog tokoh-tokoh wayang, disertai iringan musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesindan. Demikian penjelasan dari materi tentang pengertian seni budaya, macam, fungsi, dan contohnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.